Halo Sobat Catur, selamat datang lagi di Bahas Catur hari ini. Hari ini kita akan bahas salah satu endgame paling strategis dari Garry Kasparov waktu dia masih muda banget. Lawannya, Alexander Belyavsky di kejuaraan catur Uni Soviet tahun 1981. Di game ini kita bakal lihat kenapa raja itu jangan cuma jadi penonton di akhir permainan. Kalau kamu bisa aktifin raja dengan tepat, dia bisa jadi kunci kemenangan. Yuk kita mulai. Kita masuk ke posisi yang cukup menarik. Langkah 48, Kasparov mainkan rajanya ke C4. Ini langkah yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya penting banget. Dia mulai gerakin rajanya ke sayap menteri, bukan buat kabur, tapi buat bantu promosi pion di A4. Strategi jangka panjang nih. Belyavsky langsung ngerespons dengan kuda lompat ke G5. Coba ganggu arah jalan raja, tapi nggak terlalu efektif. Kasparov geser benteng ke B3. Langkah ini fleksibel banget. Bentengnya bisa bantu dorong pion A4 atau jaga baris ketiga kalau hitam nyerang dari sayap lain. Dan penting juga, dia bukain ruang buat rajanya lanjut maju. Hitam dorong pion F5. Ini langkah agresif, tapi juga berisiko. Kasparov tahu betul, kalau pion lawan maju tanpa persiapan, itu bisa jadi celah. Raja Kasparov lanjut maju ke B5. Sekarang dia udah mulai tekan pion B6. Dari sini kita bisa lihat, dia benar-benar jadikan raja sebagai unit aktif. Bukan cuma diam di belakang. Hitam terus dorong pion, sekarang ke F4. Coba bikin tekanan balik di sayap raja, tapi Kasparov tetap fokus. Dia tahu sisi yang harus dimenangkan itu yang kiri. Raja naik lagi ke A6. Ini gerakan yang keren banget. Raja Kasparov sekarang udah masuk ke zona promosi. Dia secara harfiah ngawal pion A4-nya. Dan ini bikin raja hitam harus mulai bergerak juga. Karena tekanan mulai nyata. Hitam masukin rajanya ke E7, tapi udah telat. Kasparov udah duluan sampai garis depan. Sekarang Kasparov tarik balik rajanya ke B7. Ini bukan karena takut ya, tapi ini langkah strategis. Dia mau siap-siap dorong pion A dan sekaligus menghindari ancaman kecil dari benteng hitam. Belyavsky mainkan benteng ke H6. Coba cari peluang di sisi kanan. Kasparov langsung makan pion B6 pakai benteng. Belyavsky tentu tukar benteng, dan Kasparov makan balik pakai raja. Sekarang papan makin bersih. Tanpa benteng, kekuatan posisi jadi makin ditentukan oleh siapa yang punya raja lebih aktif. Dan ya, jelas banget, Kasparov pegang kendali. Hitam makan pion F3. Kasparov tinggal dorong pionnya terus. Pion ke A6, terus A7. Dan akhirnya, promosi. Pion A-nya jadi menteri. Hitam juga sempat promosi di F1, tapi kualitas kedua menteri ini beda jauh. Menteri putih langsung aktif dan ngancam. Menteri hitam, pasif, nggak punya target, dan malah jadi beban. Kasparov mainkan rajanya ke C7, lalu bikin skak lewat menteri di E8. Dari situ, dia terus tekan dengan skak demi skak. Menteri ke G6, skak lagi dari G7, lalu G4. Dan balik ke G6. Raja hitam cuma bisa lari-lari aja, makin terdesak. Dan akhirnya, Kasparov dorong pion H5 ke H6. Langkah ini jadi paku terakhir buat peti raja hitam. Sekarang nggak ada jalan kabur. Nggak bisa lari, nggak bisa bertahan, dan Belyavsky nyerah. Dari game ini, kita bisa ambil banyak banget pelajaran. Pertama, jangan remehkan raja di endgame. Raja yang aktif bisa bantu promosi pion, nyerang, bahkan ikut dalam skakmat. Kedua, koordinasi itu segalanya. Kasparov nggak cuma nyerang dari satu sisi, tapi dia bikin ancaman dari beberapa sisi sekaligus, sambil tetap jaga posisi. Dan terakhir, jangan panik saat lawan dorong pion. Kalau kamu pegang kendali ruang dan waktu, kamu bisa ubah tekanan jadi keuntungan. Kalau kamu suka video ini, klik like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya ya. Itu pasti bakalan jadi penyemangat buat kami ningkatin kualitas kontennya.
Kita bakal terus bahas strategi dan taktik yang ditulis dalam buku-buku catur berkualitas, cuma dibahas catur hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan rajamu mager.